Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 271. Bab 75 bab fadli dzikri inda dukhulis shalah. Bab fadilah zikir ketika masuk salat. Maksudnya doa iftitah. 271 wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan jaa'a fadakhala as-saffa wa qad hafazahun nafasu. Dan nafas itu sudah menghafaz dia. Hafaz itu dhaghatahu, menekan dia. Nafas itu menekan dia. Maksudnya kalau bahasa kita dia terengah-engah gitu. Karena saking cepatnya berjalan. Dan ini salah satu dalil bolehnya orang itu mempercepat langkah ketika dia terlambat. Sebagaimana fikihnya Imam Malik dulu pernah saya sampaikan ya. Bahwa kalau mendengar qomat kita mempercepat langkah nggak apa-apa. Yang penting masih sakinah. Tidak sampai melenyapkan kewibawaan. Ini salah satu hujjahnya atau dalilnya. Faqala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini salah satu doa iftitah yang pendek. Yang lebih pendek lagi, as'alullah min fadlih. Saya minta karunia-Nya Allah. Itu riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Dan saya belum mengetahui yang lebih pendek dari itu ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum al-mutakallim bil kalimat fa arammal qaum ay sakatu. Mereka diam semuanya. Jadi takut mereka kalau disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi cerdas mengetahui kalau mereka khawatir disalahkan ya. Faqala ayyukumul mutakallim biha fa innahu lam yakul ba'san. Nah, begitu beliau menjelaskan itu tidak masalah, baru faqala rajulun ji'tu wa qad hafazani nafasu ay daghatani. Faqultuha faqala laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Saya lihat 12 malaikat rebutan bersaling bersegera untuk mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi melihat barang yang gaib sebagiannya. Karena 12 malaikat ini tidak terlihat oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan juga bahwa kalimat yang baik itu dinaikkan kepada Allah sebagaimana dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa iftitah yang dahsyat karena menyebabkan 12 malaikat rebutan melaporkan, menaikkan. Yang dahsyat juga riwayat Imam Muslim tapi tidak ada di sini tampaknya, yaitu yang menyebabkan pintu langit dibuka. Sehingga Ibnu Umar perawi hadis mengatakan, sejak hadis itu saya dengar dari Nabi, saya tidak pernah meninggalkan. Itu mengucapkan apa? Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu kan? Gimana lafalnya dulu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 ya. Takbir, tahmid dan tasbih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, ini karena doa iftitah banyak, bermacam-macam. Itu paling bagus kita terapkan dalam salat malam dengan beraneka ragam. Salat malam kan 2 salam kan. Nah, 2 salam pertama pakai yang terpendek, misalnya asallallahu min fadlih. 2 salam kedua ini alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 2 salam berikutnya yang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila dan seterusnya. Ini supaya apa? Kita mengamalkan seluruh hadis dan itu lebih baik daripada kalau hanya mengamalkan satu hadis saja. Karena berarti kita hanya mengamalkan satu ilmu. Dan ini jarang diamalkan oleh umat Islam seperti itu. Rata-rata melazimi satu wirid. Sementara para ulama menghasung untuk melazimi semua wirid yang ada. Supaya ilmu tidak lenyap. Dan supaya mengamalkan seluruh sunnah. 76. Bab raf'il yadaini fi shalah. Bab mengangkat kedua telapak tangan dalam salat. 272 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Jadi angkat dulu setelah sejajar dengan telinga atau pundak, kalau di sini pundak ya, maka barulah takbir. Tapi ada hadis yang lain yang sahih juga bahwa mengangkat dengan takbir disamakan bareng. Allahu akbar. Ada juga yang takbir dulu, Allahu Akbar, baru kemudian mengangkat. Semuanya sahih kata Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Fa idza arada an yarka' fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud.
Nah, jadi ketika bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Demikian juga ketika turun kepada sujud sebagaimana dalam hadis yang lain. Maka saya merasa heran sebagian orang itu kalau mau sujud angkat tangan. Itu pakai dalil apa saya nggak paham. Kalau mau angkat tangan, seluruh gerakan itu malah ada dalilnya yang disahihkan oleh Syekhul Albani. Jadi Nabi itu angkat tangan setiap gerakan naik maupun turun. Nah, tapi dari awal sampai akhir naik terus angkat tangan terus ya. Mau sujud angkat tangan, bangkit dari sujud angkat tangan, mau sujud lagi angkat tangan lagi. Nah, itu disahihkan oleh Syekh Albani. 77 babu ma yaftatahu bihi salatu wa yukhtam. Apa yang dibuka dengannya salat dan ditutup. 273 Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbiri. Jadi takbiratul ihram wajib ya. Dan takbir itu menurut jumhur harus Allahu Akbar sebagaimana hadis-hadis yang jelas Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Menyelisih mereka mazhab Hanafi yang mengatakan semua lafal pengagungan diperbolehkan. Nah, tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hal ini kita tidak memakai mazhab Hanafi ya. Karena mereka melihat makna. Makna Allah Akbar apa sih? Ta'zim. Nah, berarti semua pengagungan boleh. Allahul Akbar, Allahu Kabir, Allahu Azim. Nah, kalau kita pakai dalil shallu kama ra'aitumuni usolli, salat harus persis Nabi. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Memulai qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya yang dikeraskan itu alhamdulillah. Nah, maka ini dalil bahwa bismillah tidak dikeraskan. Tapi mazhab Syafi'i pinter ya. Alhamdulillahirrabbilalamin itu maksudnya surat Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulainya apa? Bismillah. Ya Bismillah dikeraskan. Pinter ulama ini. Memang ada sebutan surat Al-Fatihah dengan istilah Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana hadis yang mengatakan apa itu? Afdalul Quran kalau nggak salah kalimatnya. Afdalul Quran Alhamdulillahirrabbilalamin. Quran yang paling utama surat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan hanya ayat itu saja ya. Nah, maka ini juga bisa diterima mazhab Syafi'i seperti itu. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Kalau rukuk tidak mengangkat kepalanya, wa lam yusawwibhu tidak menurunkan. Artinya lurus sejajar dengan pundak. Apa dengan pundak? Dengan punggung. Walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Harus tumakninah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyata. Nah, ini dalil bagi mazhab Hambali yang mengatakan bahwa tahiyat itu wajib baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Karena Nabi melakukannya dan beliau mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau mazhab Syafi'i kan mengatakan yang wajib hanya tahiyat akhir. Tahiyat awal tidak wajib. Buktinya Nabi pernah lupa tahiyat awal tapi hanya diganti dengan sujud sahwi. Nah, sesuatu yang wajib alias rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi masing-masing punya hujah. Ini hujahnya mazhab Hambali yang mengatakan dua-duanya wajib. Mazhab lain mengatakan dua-duanya sunnah, baik awal maupun akhirnya. Alasannya ya pintar juga. Nabi pernah tidak tahiyat awal, diganti dengan sujud sahwi. Berarti apa? Sunnah. Nah, kalau yang awal sunnah, yang akhir juga sama-sama tahiyat. Jadi intinya semua mazhab itu punya hujjah dan hujjahnya namanya fikih itu sesuatu yang nalar masuk akal. Wa kana yafrushu. Yafrushu apa yafrishu di situ? Risu. Yang lebih terkenal yafrushu, tapi dua-duanya benar. Dan beliau itu duduknya iftirash. Yafrushu rijlahul yusra wa yansibru rijlahul yumna. Nah, ini dalil bagi mazhab Hambali yang duduknya iftirash pada saat salatnya 2 rakaat. Kalau salatnya 4 rakaat yang di situ ada 2 tahiyat, maka barulah duduk yang pertama iftirash, duduk yang kedua tawarruk. Kalau salatnya hanya 2 rakaat kayak salat subuh ya iftirash saja. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi melarang dari duduknya setan. Nah, duduknya setan itu duduk seperti anjing, yaitu
pantat nempel tanah, kemudian betis ditegakkan dan tangannya juga menempel tanah kayak anjing begitu. Adapun tafsiran bahwa duduknya setan itu adalah menegakkan kedua kedua telapak kaki, kemudian pantat ditaruh di atas tumit, itu tafsiran tidak sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim yang lain bahwa Ibnu Abbas mengatakan hiyas sunnah, itulah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ringkasnya uqbatus syaitan di sini adalah iqa yang terlarang. Adapun iqa yang disunnahkan itu adalah bentuknya lain, tidak bentuk uqbatus syaitan ini. Begitu cara mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan ya. Jadi jangan ditafsiri dengan satu tafsiran yang menentangi hadis yang lain. Itu berarti tafsirannya lemah. Ini saya jujur saja dalam diktat salat uqbatus syaitan itu diartikan iqa yang menegakkan kedua telapak kaki itu ya. Itu tafsiran yang lemah itu. Lemahnya karena apa? Menyelisih hadis yang sahih. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sabu' wa kana yakhtimu as-shalah bit-taslim. Jadi salam harus ditutup dengan salat harus ditutup dengan salam. Dan karena di sini tidak disebutkan taslimatain, maka ketika menutup salam satu kali itu sudah sah. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau sudah salam kemudian kentut itu salatnya sudah sah. Jadi kita jadi makmum baru salam ke kanan tiba-tiba kentut. Imamnya salam ke kiri, kita sudah kentut sebelum imamnya selesai salam ke kiri. Enggak ada masalah, itu salatnya sudah sah karena sudah salam sudah selesai. Dan ini mazhab jumhur bahwasanya salat harus ditutup dengan salam. Menyelisih mereka mazhab Hanafi, dia mengatakan tidak harus salam. Apapun yang menyelesaikan salat itu sudah sah. Jadi kalau orang tanpa salam dia tutup salatnya dengan kentut, nah itu sudah sah. Nah, kalau jumhur enggak, ya salam dulu. Kalau udah salam sah. Kalau mau kentut ya setelah salam. 78 bab takbir fi shalah, bab takbir di dalam salat. 274 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka' thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Ini ada 4 lafal ya. Rabbana walaka dan Rabbana laka. Kemudian Allahumma Rabbana walaka. Kemudian Allahumma Rabbana laka. Semuanya sahih sebagaimana disebutkan Syekh Albani dalam sifat salat Nabi. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, tsumma yukabbiru hina yasjud, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, tsumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati hatta yaqdiyaha. Wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Setelah duduk tahiyat, kemudian bangkit ke rakaat ketiga, takbir juga. Tsumma yaqulu Abu Hurairah inilah asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan saya salatnya paling mirip, ini bukan kesombongan tapi untuk meyakinkan kepada pendengarnya bahwa inilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya untuk maslahat ya, maslahat supaya orang-orang memperhatikan apa yang beliau sampaikan atau apa yang beliau praktekkan ini. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa takbir itu diucapkan pada saat kita bergerak. Bergerak ruku Allahu Akbar. Bergerak ke sujud Allahu Akbar begitu. Maka salah kalau dilakukan sujud dulu, setelah sujud selesai baru Allahu Akbar. Sebagaimana saya pernah lihat seseorang begitu. Nah, ketika ditanya ternyata katanya supaya makmum tidak mendahului saya. Karena sebagian makmum kan ada yang tergesa-gesa. Nah, saya katakan itu seperti keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Apa doa ini? Sama-sama salahnya. Ingin menghindari yang salah tapi malah masuk ke yang salah juga. Mestinya imamnya tetap Allahu Akbar ketika turun sujud. Nah, kalau ada makmum yang gerak sebelum imamnya selesai turun sujudnya, maka diingatkan pada tausiyah kultumnya. Bab 79 bab nahyi an mubadaratil imam bit takbir wa ghairi. Bab larangan mendahului imam baik dengan takbir maupun yang lain. Monggo 275. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yaqulu la tubarik
la tubadiru imama idza kabbara fakabbiru idza kabbara fakabbiru wa idza qala waladhdallin faqulu amin wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Ada Allahumma-nya di tengah saya tanpa Allahumma ya. Tapi nggak apa-apa karena 4 riwayat tadi sudah saya sebutkan semuanya sahih. Di sini disebutkan kalau imam sudah mengucapkan waladhdallin faqulu amin. Ini zahirnya seolah-olah begitu imam selesai waladhdallin langsung makmum mengucapkan amin. Zahirnya begitu ya. Karena fa itu menunjukkan apa? Tartib biduni tarahi, ya, urut tanpa ada jeda. Tapi kita lihat dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi SAW punya 2 saktah, 2 diam. Nah, diam yang pertama setelah takbiratul ihram, diam untuk membaca iftitah. Diam yang kedua adalah ba'dal qiraah. Kemudian dalam hadis itu disebutkan yaitu ba'da waladhdallin. Setelah selesai waladhdallin tidak langsung amin tapi jeda dulu. Nah, maka para ulama mengatakan liyatarad dan nafas supaya nafasnya balik dulu. Karena setelah bacanya panjang kan waladhdallin. Nah, perlu nafas dulu. Setelah ambil nafas amin. Nah, sehingga prakteknya hadis ini jangan sesuai zahirnya kalimat ya, faqulu amin berarti begitu waladhdallin selesai langsung amin, enggak. Itu nanti akan bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, maka kita nunggu imam. Begitu imam sudah a, nah maka kita ikut a. 80 bab utimamil makmum bil imam. Bab mengikutinya makmum terhadap imam. Tafadhal. Hadis 276 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin فجوحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. Kalau imamnya salat duduk, maka makmumnya salat duduk semuanya. Ini sudah mansuh dengan sebab hadis yang terakhir dilakukan Nabi, yaitu pada saat beliau sakit hampir wafat itu, diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di tengah salat Nabi agak ringan, akhirnya beliau maju ke depan menjadi imam. Maka imamnya 2, Nabi mengimami Abu Bakar mengimami para manusia. Artinya Abu Bakar melanjutkan suara Nabi ya kan Nabi masih agak lemah suaranya. Nah, kondisi itu Nabi salatnya duduk, para sahabat semuanya berdiri. Maka karena itu kondisi lebih terakhir berarti memansuhkan, menasakh atau menghapuskan hadis ini. Tapi memang jujur ini masalah khilafiyah. Ada yang mengkompromikan dengan cara begini. Kalau imamnya itu sudah mulai sejak awal duduk, ya kita duduk. Sebagaimana dalam kasus ini ya. Nabi kan sejak awal duduk, berarti makmumnya duduk. Tapi kalau imamnya mulainya berdiri, di tengah-tengah salat dia kemudian lemah, kemudian duduk. Nah, barulah makmum itu tetap berdiri. Sebagaimana dalam kasus tersebut, yang pertama imamnya kan Abu Bakar berdiri. Nah, di tengah-tengah salat Nabi masuk. Beliau ngimami duduk. Nah, mereka semuanya tetap berdiri. Nah, model pengkompromian seperti itu sikapnya Imam Ahmad ya, menggabung-gabungkan atau mengkompromikan 2 hadis yang sahih. Yang paling keras itu pendapatnya Imam Malik mengatakan makmum yang mampu berdiri tidak boleh diimami imam yang tidak mampu berdiri. Karena levelnya rendah. Berdiri lebih tinggi daripada duduk. Nah, maka kalau imamnya hanya bisa duduk, jangan ngimami yang berdiri. Tidak boleh kita jadi makmumnya. Itu pendapat Imam Malik. Tapi paling bagus yang pertama tadi ya. Hadis ini dimansuhkan oleh hadis yang terakhir. Sebagaimana kata Imam Bukhari dari Humaydi. Ya'khuduna bil akhir fal akhir. Para ulama itu mengambil yang terakhir dari kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dipakai di kalangan kita. 81 bab wad'il yadaini ihdahum 'alal ukhra fi shalah, meletakkan tangan salah satunya di atas yang lain, maksudnya kanan di atas kiri dalam kondisi salat. Ini maksudnya ketika apa?
sedekap itu ya. Fadhal. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى Sallallahu الله alaihi عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة أكبر wasofa. وصف همام خيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. Ya, jadi ketika sedekap itu tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Nah, ngeletakkannya di mana? Nah, itu sesuai hadis riwayat Sunan, itu yang terkena 3 ya. Jadi yang terkena adalah ini hasta, kemudian pergelangan, kemudian telapak tangan. Maka prakteknya kalau kata guru saya memegang tempat jam. Kamu pakai jam kan di sini. Nah, itu yang dipegang ini. Sehingga semuanya kena, 3 ini area ini kena semuanya. Itu yang di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian naruhnya di mana? Di dada atau di atas pusar atau di bawah pusar? Nah, itu kata Syekh Muqbil tidak ada yang sahih. Sehingga bebas saja. Di bawah pusar ya enggak apa-apa. Sebagaimana dilakukan oleh Syekh Abdul Rashid Sufi itu, ahli qiraat. Tapi kata Syekh Albani yang di atas dada itu sahih. Ya, karena disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Jadi ringkasnya gini aja. Ada yang menganggap sahih, berarti menjadikan sebagai hujjah. Ada yang menganggap tidak sahih, maka tidak menjadikan sebagai hujjah. Kalau saya mengikuti Syekh Muqbil ya, bahwa semuanya dhaif. Karena Syekh Muqbil pernah menyampaikan tashihnya Syekh Albani itu banyak bermasalah dari sisi mudah menguatkan. Jadi kalau ada syawahidnya terangkat, nah itu terlalu mudah Syekh Albani menggitukan. Dan itu tidak sesuai dengan sikapnya ahli hadis yang kuno-kuno kayak Imam Ahmad dan sebagainya, dan Imam Bukhari enggak mudah-mudah begitu. Itu teorinya mutaakhirin. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ternyata terbagi 2 madrasah. Madrasah mutaqaddimin sama madrasah mutaakhirin. Mutaqaddimin ya kayak Imam Ahmad, Imam Bukhari dan sebagainya. Mutaakhirin kayak Ibnu Shalah, Imam Nawawi dan sebagainya ke bawah itu. Nah, maka kalau mau membaca kitab mustalah perlu kita ngerti dulu ini pakai metode madrasah mutaqaddimin atau mutaakhirin. Nanti kalau pakai metode mutaakhirin ya wajar kalau mempermudah dalam pensahihan hadis. Sampai-sampai utlubul ilma walau bisin itu disahihkan oleh Ibnu Shalah. Padahal yang lainnya mengatakan maudhu' atau palsu. Kita tambah satu hadis lagi panjang ini. Bab ma yuqalu baina takbir wal qiraah. Bab apa yang diucapkan antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Yaitu maksudnya doa iftitah, hadis 278. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Disebut doa apa ini? Doa taujih karena ada kata-kata wajjahtu ini ya. Dan ini termasuk doa iftitah yang panjang. Dan ini sangat bagus. Kenapa? Karena nanti kita lihat doanya dahsyat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain wa ana awwalul muslimin. Nah, untuk kita jangan membaca yang wa ana awwalul muslimin. Karena kita bukan awwalul muslimin. Kalau Nabi wa ana awwalul muslimin memang beliau adalah yang pertama muslim yaitu dari kalangan umat akhir zaman ini. Tapi kalau kita kan tidak mungkin termasuk awwalul muslimin ya. Maka kita mengucapkannya wa ana minal muslimin. Kita pakai riwayat yang minal muslimin. Allahumma di situ awalun apa minah? Minah. Ya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Doa apa ini? Doa itiraf ya, pengakuan dosa, dan itu doanya para nabi. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Muhammad SAW mengajari Abu Bakar untuk mengucapkan doa ini di waktu salatnya. Wa a'taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Nah, ini yang penting.
Karena akhlak yang bagus itu menyebabkan derajat tinggi di dalam jannah, bisa menyaingi ahli puasa dan ahli tahajud. Nah, kita kan bukan ahli puasa dan bukan ahli tahajud. Nah, maka untuk bisa mencapai derajat tersebut, nah, kita harus memiliki akhlak yang baik. Nah, ini salah satu usahanya. Maka doa iftitah ini saya tulis dalam buku yang saya beri judul Al-Arba'un Al-Muridiyah. 40 hadis yang harus dilakukan oleh santri-santri, murid. Nah, insya Allah kalau diterima akan terapkan di Karan 40 hadis itu pada pesantren yang kita buat di Karan itu. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Jadi santri itu tidak hanya punya ilmu tapi juga punya akhlak. Karena seringkali santri berakhlak tapi ilmunya lemah, atau sebaliknya ilmunya tinggi tapi akhlaknya lemah. Nah, kita pengenkan yang dua-duanya kuat, akhlaknya baik dan ilmunya baik. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi, mukhi sumsum wa asabi, asab urat. Wa idza rafa'a qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawat. Ini boleh mil'u. Maka dua-duanya sahih. Dan secara qiraat, ilmu qiraat itu bisa milu atau mila. Milas samawati wa milal ard wa mila ma bainahuma wa mila ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi atau wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sajada wajhi ini tidak hanya khusus untuk doa sujud tilawah ya. Ini kan salat biasa di sini. Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhudi wat taslim. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum salam itu juga tempat untuk berdoa. Dan itu adalah salah satu tafsiran untuk sabda Nabi duburos salawat. Ayyud doa yasma, doa apa yang paling mustajab? Beliau sebutkan dua. Jaufil lail, tengah malam, dan duburos salawat, di belakang salat. Nah, itu salah satu tafsirannya adalah menjelang salam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Fi riwayah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya ila akhirih. Nah, maka ini harus dihafalkan ya doa iftitah ini karena sangat pentingnya kita memerlukan kepada akhlak yang baik sementara yang tidak bisa menunjukinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang membaca Ustaz Hatina, Ustaz Ilyas. Oke, sekarang antum baca bab tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Bab meninggalkan mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. 9 An Anasin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa lam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalilnya yang tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dan itu hadisnya lebih kuat. Adapun yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dalilnya hadis riwayat Nasa'i bahwa Abu Hurairah mengimami salat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim secara keras. Kemudian di akhir salat dia mengatakan saya paling serupa salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita mau pakai jalan tarjih ya yang ditarjih hadis ini karena apa? Lebih sahih. Kalau mau pakai jalan jamak ya berarti kadang-kadang bismillahnya dikeraskan tapi lebih sering bismillahnya tidak dikeraskan karena ini Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi yang membuntuti Nabi kemana-mana. Safaron wa hadaron ya. Menjadi pelayan Nabi baik ketika safar maupun ketika mukim. Nah, dia mengatakan saya enggak pernah mendengar Nabi kok mengeraskan bismillah. Berarti lebih sering tidak mengeraskan. Maka hadis yang mengeraskan itu dipahami ahyanan kadang-kadang. Wallahu taala alam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.